Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 951 Biarawati Kembar. Bahkan tanpa masukan Raja Naga, kehadiran Dion terlalu kuat untuk dibodohi oleh ilusi terlalu lama. Tapi, dia terus bersikap seolah-olah sedang linglung, memanfaatkan momen itu untuk menyapu tubuh saudara kembar Biarawati di depannya. Dion memahami trik katedral dengan cukup cepat. Karena larangan pengembangan jiwa, dan penangkapan atau melumpuhkan orang-orang yang memiliki bakat jiwa, sesuatu seperti seni menyihir mudah digunakan pada seluruh populasi. Tiba-tiba, senyuman yang tidak wajar dan kepribadian yang terlalu tersenyum menjadi masuk akal. Hanya keluarga paling mulia yang bisa lolos dari nasib seperti itu. Adapun rakyat jelata yang tinggal di tempat lain di planet katedral, mereka juga melarikan diri. Tapi, jika mereka datang ke kota katedral, dan memiliki bakat jiwa untuk mengabaikan sihir ini, mereka akan segera terekspos. Selama seseorang bertindak di luar ekspektasi, hanya ada dua penjelasan. Yang pertama adalah mereka memiliki harta yang mampu menghalangi ilusi. Sedangkan yang kedua adalah mereka cukup berbakat untuk membebaskan diri dari ilusi itu sendiri. Dion memahami banyak hal saat ini. Mereka yang memiliki bakat jiwa luar biasa akan menyebabkan tanda-tanda abnormal saat lahir. Katedral akan memantau tanda-tanda ini dan segera mengambil bayi-bayi yang menyebabkannya. Di sisi lain, ada orang-orang yang memiliki bakat jiwa, namun tidak cukup berbakat untuk menyebabkan tanda-tanda abnormal ini saat lahir. Orang-orang yang tersesat ini, seperti gadis muda yang dibawa pergi selama penilaian puncak rending jiwa, akan dibawa pergi saat mereka memasuki kota katedral karena mereka tidak mematuhi norma-norma budaya yang dipaksakan oleh gereja. Satu-satunya anggota kelompok terakhir yang bisa melarikan diri adalah anak-anak dari keluarga bangsawan. Keluarga-keluarga tersebut tidak hanya memiliki cara yang cukup kuat untuk menyembunyikan tanda-tanda abnormal pada saat kelahiran anak-anak mereka. Mereka juga akan terbebas dari keharusan bertindak seperti yang dilakukan oleh rakyat jelata di kota katedral. Ini sejuta kali lebih buruk daripada apa yang Orwell pikirkan. Rakyat jelata di luar kota katedral terus-menerus memimpikannya suatu hari bisa memasuki kota terhebat yang pernah ada di mata mereka. Ketika mereka hidup dalam kondisi yang mengerikan. Pada saat yang sama, rakyat jelata kota katedral terjebak, hidup sebagai budak dan bahkan tidak menyadarinya. Bagian terburuknya adalah kuadran ke-98 memiliki perlindungan yang sempurna. Tidak ada yang mau mengunjungi mereka karena tidak ada manfaatnya. Satu-satunya orang yang mengunjungi mereka adalah mereka yang sudah mengetahui rahasianya. Dan, bahkan jika orang lain datang ke kota ini, jika kehadiran dan persepsi mereka tidak sekuat Dion, mereka bahkan tidak akan menyadari bahwa warganya bertingkah aneh. Tidak heran mengapa Zabia tidak mau menceritakan semua ini padanya. Keluarga Jafari pasti sudah muak dan lelah bertindak sebagai pilar bagi sistem yang korup dan harus membayar mahal untuk itu. Bahkan tidak berani mengatakan kebenaran kepada seluruh dunia agar seluruh keluarga mereka tidak dilenyapkan oleh rezim tersebut. Kekuatan kuat yang mendukung Soul Market. Terlepas dari apa yang dia rasakan, Dion menguburnya dalam-dalam, memandangi dua wanita cantik di hadapannya, tetapi hanya melihat mereka sebagai ular yang licik. Aku ingin tahu apakah kalian bisa mengajakku berkeliling? Sudah terlalu lama aku tidak datang ke katedral, aku ingin memberi penghormatan. Dion diam-diam mengikuti di belakang dua biarawati cantik itu, tidak berusaha menyembunyikan fakta bahwa dia sedang mengamati pinggul mereka yang bergoyang dari awal hingga akhir. Ada sesuatu tentang jubah panjang dan longgar yang menutupi sosok wanita yang bahkan lebih memikat mata daripada jubah yang berpakaian minim. Namun, yang aneh bagi Dion adalah para biarawati ini cukup genit. Mereka tidak memiliki kesan konservatisme yang Dion kira akan mereka miliki. Ini sangat aneh mengingat mereka seharusnya menjadi contoh kemurnian, namun gerakan tubuh mereka meneriakkan rayuan. Darah Dion menderu, hampir berteriak di kepalanya untuk memberi pelajaran pada keduanya karena menggoda harimau dengan daging mentah, namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kakak, suara adik kembarnya berseru, mampu membuat tulang laki-laki dan perempuan sama-sama meleleh. Ini adalah aula ibadah kami. Kami berkumpul di sini saat senja setiap hari untuk memberikan penghormatan kepada leluhur kami. Rubah betina kecil ini. Dion sedikit mengatupkan rahangnya. Begitu mulusnya. Dari memanggilku tuan muda menjadi kakak laki-laki, apa sebenarnya yang mereka coba lakukan? Semakin banyak waktu yang Dion habiskan bersama kedua saudara perempuan ini, dia menjadi semakin bingung. Apa tujuan mereka merayunya? Mungkinkah katedral ingin mencelupkan tangan mereka ke dalam kue yang merupakan Soul Rending Peak? Itu memang masuk akal. Bagaimanapun juga, Soul Rending Peak tidak bisa seenaknya mengubah peraturan mereka karena takut kehilangan perlindungan yang telah nenek moyang mereka kerjakan. Jadi, akan lebih baik mengendalikan mereka yang memiliki kekuatan di bawah Soul Rending Peak daripada mengendalikan langsung Soul Rending Peak itu sendiri. Ini adalah karya kaca yang dibuat oleh seorang ahli surgawi dalam bidang keahlian. Legenda mengatakan bahwa dia hanya selangkah lagi untuk melangkah ke dunia Dao,
tapi sayangnya dia meninggal sebelum dia bisa melakukannya. Meskipun demikian, kami masih memujanya sebagai ibu dan kami. Dia benar-benar meletakkan dasar bagi biara kami saat ini. Dion mengikuti dan diam-diam mencatat beberapa hal. Mendengar tentang maksud pengerjaan ini, dia pun tertarik. Menurut ingatan tuannya, ada banyak kemauan dan niat yang tidak berhubungan dengan pertempuran. Misalnya, ketika Dion pertama kali masuk Akademi Fokus, dia memanfaatkan keinginan ini untuk membaca cepat. Hal ini dengan sendirinya menunjukkan bahwa kemauan tidak hanya diciptakan demi tumbuh lebih kuat secara fisik, namun juga dapat dimasukkan ke dalam aspek mental dalam kultivasi. Jenis kemauan yang akan menjadi bagian dari menumbuhkan mentalitas kuat yang akan sangat membantu hati Dao Anda. Seringkali, para pejuang bela diri mempelajari seni melukis dan menulis, hal-hal seperti kaligrafi dan hiburan, semua demi menenangkan jiwa dan memperkuat Dao mereka. Keahlian adalah salah satu mentalitas Daos ini. Yang cukup menarik, ingatan Ibu Kulit Putih ke-25 juga berisi teori yang mengemukakan kemungkinan menggunakan mentalitas Dao untuk berkultivasi alih-alih mengikuti jalur konvensional, jalur iblis. Atau jalur seperti itu yang mungkin telah hilang seiring waktu. Ada legenda tentang keberadaan yang fana, namun masih bisa hidup selama puluhan ribu tahun sebelum menerobos dan melampauinya. Tentu saja, ini hanyalah legenda. Gagasan tentang seseorang, yang benar-benar fana, melompati tingkat budidaya bahkan orang jenius yang paling berbakat sekalipun merasa sulit untuk melewatinya. Dan melampauinya secara langsung tampak konyol. Namun, hal itu tidak menghentikan Guru Dion untuk menghabiskan banyak waktu mempelajarinya karena dia menganggap cerita-cerita ini cukup cocok dibandingkan dengan kebrutalan sebenarnya di dunia persilatan. Bagaimana menurutmu Kadal Tua? Apakah orang-orang itu benar-benar ada di alam transenden? Apakah mereka ada? Ada jeda panjang antara pertanyaan Dion dan jawaban Raja Naga sebelum suara kuno itu menarik napas dalam-dalam. Jawaban sederhananya adalah saya tidak tahu. Dan jawaban rumitnya, petik . Itu tidak sepenuhnya di luar kemungkinan. Saya telah menemukan bukti dari 3 orang seperti itu, tetapi masing-masing dari mereka menghilang tanpa jejak. Mustahil untuk mengatakan apakah saya melihat apa yang ingin saya lihat, atau apakah orang-orang ini benar-benar ada. Dion mengangguk. Dia bisa mengerti mengapa Raja Naga dan makhluk transenden manapun ingin sekali menemukan manusia ini. Alam transenden, lebih dari tingkat kultivasi lain sebelumnya, sangat bergantung pada mentalitas seseorang. Segala sesuatu mulai dari masa hidup Anda hingga kekuatan Anda semuanya bergantung padanya. Memahami hal ini, tentu saja seorang transenden ingin bertukar petunjuk dengan orang tersebut. Mungkin hanya para jenius inilah yang memiliki kunci segalanya. Setelah itu, biarawati kembar tersebut memperkenalkan Dion kepada puluhan leluhur lain yang mereka sembah. Tampaknya katedral tidak memiliki dewa. Namun, sebaliknya, mereka memiliki sekumpulan individu yang pernah hidup dan cukup dipuji dan dihormati sehingga bisa masuk ke aula ibadah mereka. Dengan cara ini, katedral tidak menjajakan suatu agama, melainkan menunjukkan jalan menuju pencerahan yang sesuai dengan jalan nenek moyang legendaris ini menjalani hidup mereka untuk mencapai tingkat kultivasi yang mereka lakukan. Karena janji untuk tumbuh lebih kuat, masyarakat umum dan bahkan para elit mulai menerima ajaran katedral, percaya bahwa mereka semua ditinggalkan oleh nenek moyang ini. Dengan menggunakan ini, katedral mampu menegakkan banyak aturan mulai dari hal-hal yang tidak bersalah seperti keramahan dengan tetangga, hingga pelarangan pengembangan jiwa. Kakak, suaramu sangat dalam dan kaya, apakah itu benar-benar suaramu yang sebenarnya? Adik kembarnya bertanya. Mata Dion bersinar karena kesadaran. Mereka mungkin ingin memastikan bahwa saya telah terpesona sebelum mereka menanyakan tentang saya. Jelas tidak setiap hari murid inti datang ke sini. Tapi mereka ingin memperjelas identitasku sebelum mencoba mengikatku sepenuhnya. Tentu saja ini suara asliku. Beraninya aku membodohi kalian berdua saudara perempuan cantik? Aku akan membuat marah surga jika aku melakukan hal seperti itu. Mendengar jawaban Dion, kedua kakak beradik itu tersenyum manis. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 952 Biarawati Kembar 2. Persepsi Dion tidak menimbulkan kecurigaan apapun di mata mereka, tetapi Dion jelas-jelas berbohong. Dia telah mengubah nada suara dan nada suaranya. Dengan pencapaiannya dalam pengembangan tubuh, melakukan hal seperti itu semudah membalikkan tangan. Kakak kembarnya cemberut, tetapi kamu menyembunyikan wajahmu dari kami dua saudara perempuan. Tidak bisakah kamu menunjukkan kepada kami wajah tampanmu? Dion menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Aku khawatir penampilanku tidak begitu bagus. Biasanya, ketika aku harus tampil di depan umum tanpa mengenakan masker, aku menggunakan beberapa teknik penyamaran untuk menyembunyikan tanda lahirku yang buruk. Tapi jauh lebih mudah untuk menutupinya dengan masker. Aku sebenarnya datang ke sini hari ini untuk mencoba mengatasi iblis hatiku ini. Terlalu memalukan bagi seorang pejuang bela diri sepertiku untuk terlalu terpaku pada penampilannya. Aku ingin belajar dari leluhur kita yang terhormat sehingga aku bisa membersihkan diri.
Bayangan ini menutupi hatiku sehingga masa depan kultivasiku akan lebih lancar. Sedikit rasa kasihan terlintas di mata saudara kembar yang mengejutkan Dion. Ini adalah emosi tulus pertama yang dia lihat dari kedua saudara perempuan ini dan ini semakin membuktikan bahwa dia mempercayai apa yang dia katakan. Dion mengemukakan cerita ini secara acak, tetapi cerita itu masih menjelaskan banyak hal dengan sempurna mulai dari alasan topengnya hingga alasan kemunculannya di sini. Kita semua punya cerita seperti ini, kata adik perempuan itu dengan lembut, sambil meraih tangan besar Dion di antara kedua tangan halusnya. Karena satu dan lain hal, kami memerlukan ajaran inti katedral untuk menunjukkan kepada kami cahayanya. Ayo, kami dua saudara perempuan akan menunjukkan lebih banyak lagi kepada Anda. Saat Anda siap melepas topeng Anda, kami akan berada di sini untuk Anda. Pada saat ini, teknik menyihir kedua saudara perempuan itu sedikit tersendat. Itu hanya sepersekian detik, jangka waktu yang mungkin terlewatkan sepenuhnya oleh seorang kultivator normal. Tetapi itu lebih dari cukup lama bagi Dion untuk melihat apa yang perlu dia lihat untuk memahami penderitaan kedua saudara perempuan ini. Mereka tetap cantik seperti biasanya. Wajah oval halus yang sama, dan mata biru cerah yang sama. Namun, terbentang dari leher mereka yang tersembunyi hingga ke sisi pipi mereka, terdapat dua bekas luka yang sangat jelek dan berwarna merah. Mereka retak dan terkelupas seolah-olah mereka membusuk dari dalam keluar dan bahkan menutupi separuh dari fitur mereka yang dulunya tanpa cacat. Ketika Dion melihat sekilas tangan mereka, dia menyadari bahwa bekas luka itu lebih buruk dari yang dia kira. Itu tidak hanya merenggangkan separuh wajah mereka, tapi juga separuh tubuh mereka. Secepat kilatan kenyataan datang, secepat hilangnya, memungkinkan keindahan puncak dari dua saudara perempuan yang tragis ini kembali. Mata kedua saudara perempuan itu menunjukkan sedikit kepanikan saat mereka menyadari apa yang terjadi. Jika itu adalah seorang kultivator normal di depan mereka, mereka tidak akan khawatir karena seberapa cepat mereka pulih. Tetapi ini adalah murid inti. Bagaimana jika dia melihat mereka betapa jeleknya mereka sebenarnya? Bagaimana mereka bisa menghadapi dunia lagi? Namun, Dion berpura-pura tidak melihat apa-apa. Dia bahkan menyembunyikan rasa kasihan yang dia rasakan jauh di dalam dirinya agar tidak membuat kedua saudara perempuan itu waspada terhadap apapun. Malah berpura-pura seolah-olah dia sedang mengamati karya seni kaca lainnya. Melihat penampilan Dion, kedua kakak beradik itu menghela nafas lega. Meskipun bekas luka mereka tampak jauh lebih buruk daripada apa yang terkandung dalam kata deskriptif itu, dan juga tampak hidup, sejauh yang mereka tahu, mereka dilahirkan dengan cara seperti itu. Bekas luka adik perempuannya ada di sebelah kirinya, sedangkan bekas luka kakaknya ada di sebelah kanannya. Mungkin yang paling tragis adalah bekas lukanya jauh lebih kecil. Menurut orang-orang yang tumbuh bersama mereka, tahi lalat itu baru menjadi tahi lalat ketika mereka berumur beberapa minggu, namun seiring berjalannya waktu, tahi lalat itu tumbuh dengan ganas. Semakin menggerogoti penampilan mereka setiap hari. Kedua saudara perempuan itu sudah bersiap menghadapi hari di mana seluruh tubuh mereka akan penuh dengan serangan busuk yang sama, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengatasinya. Tidak heran mereka merasa kasihan pada Dion. Mereka merasa ceritanya sangat mirip dengan cerita mereka. Di saat yang sama, mereka semakin menghormatinya. Karena tidak seperti mereka, dia mencari cara untuk maju dan menerima kenyataan bahwa dia dilahirkan. Kedua kakak beradik ini tidak lagi meragukan Dion. Mungkin itu agak bodoh bagi mereka, tapi hati mereka telah sepenuhnya terombang-ambing. Dua saudara perempuan yang cantik, Dion tiba-tiba mengalihkan perhatiannya dari karya seni di hadapannya. Sudah lama sekali, aku masih belum tahu namamu. Karena cerita belakang Dion yang dibuat-buat, kedua saudara perempuan itu tahu bahwa tidak sopan menanyakan namanya setelah dia terbuka kepada mereka. Jadi mereka hanya menjawab tanpa meminta imbalan apapun. Namaku Bella, adik perempuannya berbicara dengan suara ceria yang sama sekali tidak seperti suaranya yang penuh rayuan sebelumnya. Namaku Mia, sama seperti adik perempuannya, sikap Mia pun tampak berubah. Kehilangan getaran tipe dominatrixnya, suaranya menjadi seperti air jernih, dipenuhi sensualitas menenangkan yang membuatnya senang mendengarkannya. Dion menghela nafas dalam hati, tetapi terus mengikuti kedua saudara perempuan itu. Tidak heran mereka mempertanyakan apakah suaranya asli mengingat mereka juga mengubah suaranya sepenuhnya. Tidak butuh waktu lama bagi Dion untuk memahami bahwa mereka menyembunyikan kepribadian mereka yang sebenarnya karena suatu alasan. Apa alasannya? Dia tidak tahu. Bisa apa saja, mulai dari kemudahan menggunakan teknik menyihir hingga sekadar bersembunyi dari kenyataan hidup. Kadal tua, kamu melihatnya kan? Ya, tapi, saya belum pernah melihat kondisi seperti itu. Entah itu tubuh asliku atau seluruh tubuh yang telah aku ambil alih sejak saat itu, tak satu pun dari mereka yang tahu apapun tentang bekas luka di tubuh mereka. Sepertinya, hampir hidup. Seperti ada sesuatu yang memakan mereka dari dalam keluar. Kemungkinan besar, mereka sudah mengalami hal ini sejak lama. Namun apapun yang memakan mereka belum menyelesaikan tugasnya.
Mereka juga nampaknya kesakitan terus-menerus tapi tidak sampai pada titik di mana mereka tidak bisa berfungsi secara normal. Apakah menurutmu ini adalah pekerjaan katedral lagi? Katedral telah melakukan banyak hal mengerikan, Dion tidak membiarkan mereka bereksperimen pada anak-anak. Kedua saudara perempuan ini usianya tidak lebih dari 20 tahun. Kultivasi mereka juga sepertinya tersembunyi karena satu dan lain hal. Mungkin juga mereka mempunyai konstitusi khusus. Jika mereka memiliki konstitusi khusus, bukankah mereka sudah dibawa ke pasar jiwa sekarang? Meskipun tidak setiap konstitusi memiliki talenta jiwa yang tinggi. Konstitusi peringkat tinggi pasti menyediakan talenta jiwa yang cukup agar dapat digunakan untuk teknik mistik itu. Konstitusi memberikan dorongan bagi semua bentuk bakat. Tergantung pada peringkat Anda, peningkatan ini bisa kecil atau besar. Tentu saja, talenta jiwa tingkat puncak sangatlah langka, namun persyaratan untuk pasar jiwa tidak terlalu tinggi. Kenyataannya, pembatasan bakat jiwa hanya dilakukan agar jiwa cukup kuat untuk bertahan dalam perpindahan dari satu orang ke orang lain. Misalnya, bakat jiwa Dion sangat luar biasa bahkan setelah membakar jiwanya, dia bertahan selama berjam-jam sebelum jiwanya akhirnya disegel oleh teknik kultivasinya. Hal ini memungkinkan dia untuk secara efektif bertahan dari sesuatu yang dia tidak punya urusan untuk bertahan hidup, sampai akhirnya dia bertemu Amporae yang menyembuhkan jiwanya sepenuhnya. Logika ini sangat cocok untuk teknik peringkat mistik. Tidak mungkin untuk menggunakannya secara efektif kecuali korban tersebut memiliki jiwa yang cukup kuat. Semua ini berarti bahwa meskipun persyaratannya ketat, namun tidak terlalu ketat sehingga mereka yang memiliki konstitusi yang tidak berspesialisasi dalam jiwa tidak dapat memenuhinya. Ya, bukankah secara teknis mereka berada di tangan katedral saat ini? Mereka menggunakan teknik menyihir tidak hanya untuk menyembunyikan penampilan mereka sendiri, tapi juga untuk menyelidikimu. Ingat, jelas bahwa mereka di sini bukan untuk memberikan tur, melainkan untuk memastikan tidak ada yang salah. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 953 bertentangan. Dion tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Dia bukanlah orang baru dalam gagasan bahwa konstitusi akan merugikan negara tuan rumah. Misalnya, istrinya sendiri, Madeline, akan mati karena disposisi dewinya jika dia tidak menemukan sisa-sisa sekte rusa langit, dan dengan demikian membangunkannya untuknya. Tentu saja, Akihiko menyatakan bahwa dia bisa melakukan ini untuknya juga, tapi satu-satunya rencana dia adalah mencuri bakatnya. Bukan di luar kemungkinan bahwa saudara kembar ini juga bisa memiliki konstitusi bermata dua. Dan mengingat keadaan kuadran ke-98 ini, tidak mungkin mereka bisa mendapatkan pil kebangkitan konstitusi. Satu-satunya masalah adalah Dion belum pernah mendengar tentang konstitusi seperti itu. Meskipun dia tidak menelitinya seketat Clara, dia masih memiliki gambaran kasar tentang semuanya. Aku juga belum pernah mendengar tentang konstitusi ini, lanjut Raja Naga. Tapi, kamu masih sedikit terlalu lembut. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa konstitusi terus-menerus diulang? Mengapa begitu banyak orang yang menganut konstitusi yang sama? Bahkan sampai pada titik di mana semuanya telah didokumentasikan dan dipahami? Ada 33 konstitusi Tuhan, 33 konstitusi surga, dan 33 konstitusi bumi. Jumlah ini hampir 2 kali lipat jika kita mempertimbangkan pemisahan antara laki-laki dan perempuan, meskipun tidak sepenuhnya 2 kali lipat karena ada beberapa konstitusi yang tumpang tindih. Karena beberapa di antaranya netral gender, tahukah Anda mengapa hal ini terjadi? Saya pernah berhipotesis bahwa konstitusi ada sebagai petunjuk yang ditinggalkan oleh hukum langit. Seolah-olah mereka memberitahu kita bahwa kita harus mengambil ketiga jalur inti kultivasi, jiwa, tubuh, dan energi mereka, dengan serius. Itu sebagian dari kebenarannya, Raja Naga berkata dengan sedikit terkejut. Namun, bukan surga yang meninggalkan petunjuk ini, melainkan anggota kuat dari generasi yang bahkan lebih tua dari generasiku. Maksud Anda, konstitusi adalah bentuk benih iman yang lebih sempurna. Meskipun umumnya kurang bertenaga, namun juga tidak memiliki kelemahan yang sama. Ini sangat mirip dengan api auroramu. Api aurora kuno jauh lebih kuat, seperti halnya benih iman. Namun, jika Anda mencoba menggabungkannya dengan jiwa Anda akan melakukan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada diri Anda sendiri. Demikian pula, jika Anda terlalu mengandalkan benih keyakinan, hal itu akan mempengaruhi pengembangan diri Anda di masa depan karena dao Anda tidak lagi menjadi milik Anda. Untuk menggunakan api aurora, mereka harus dilemahkan dan dibuat lebih jinak. Mengikuti logika yang sama, konstitusi pada umumnya dipandang lebih lemah dibandingkan benih keyakinan. Namun konstitusi juga tidak memberikan hambatan yang sama terhadap penanaman di masa depan. Alasannya adalah karena sekelompok penggarap kuno menyerahkan hak transendensi mereka untuk menciptakan konstitusi ini, dan menanamkan warisan mereka sepanjang waktu. Segera, tur Dion ke katedral berakhir. Sayangnya, selain bertemu dengan si kembar cantik, dia tidak mendapatkan banyak manfaat darinya. Tentu saja, dia masih menganggap pemahaman yang lebih mendalam tentang kuadran ini masih berharga.
Saudara kembarnya tampak sangat kecewa karena Dion akan pergi secepat itu, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sebagai anggota biara yang setia, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa pergi selama sisa hidup mereka. Pada saat yang sama, terutama sebagai anak yatim piatu, mereka merasa bahwa mereka berutang kepada katedral lebih dari yang dapat mereka berikan. Jadi, meski ada kesempatan yang diberikan kepada mereka, kemungkinan besar, kedua wanita cantik ini akan memilih untuk tetap tinggal. Aku akan sering kembali berkunjung, kata Dion sambil tersenyum. Meskipun para suster tidak bisa melihatnya di balik topengnya, mereka bisa merasakan ketulusannya, dan itu sudah cukup bagi mereka. Melihat Dion pergi, kedua saudara perempuan itu merasakan sedikit kehilangan. Menurutmu siapa dia, kakak? Bella bertanya dengan linglung. Apakah kita yakin bahwa dia adalah seorang laki-laki? Dia mungkin dengan sengaja mengubah jenis kelaminnya sehingga mereka akan semakin sulit mengetahui siapa dirinya. Mungkin, ada lebih banyak laki-laki daripada perempuan di antara murid inti. Tapi, aku bertanya kepadanya tentang suaranya, bagaimana dia bisa berbohong berdasarkan saran kita? Mia menghela nafas. Murid inti bukanlah eksistensi yang bisa dengan mudah kita remehkan. Dengan kemampuan kita masih belum bisa melihat melalui kultivasinya. Benar-benar membingungkan. Saudara kembar itu menyambut tamu yang datang sebelum kembali ke percakapan pribadi mereka. Kau benar, gumam Bella. Mereka termasuk di antara sedikit orang dengan talenta jiwa tinggi yang tidak dipaksa untuk melumpuhkan jiwa mereka saat lahir. Adapun alasannya, mereka adalah orang-orang di katedral. Tentu saja mereka akan menerima manfaat yang tidak diterima orang lain. Namun, pada saat yang sama, hal ini membuat mereka tidak mengetahui banyak kejadian di kuadran ke-98, sekaligus membuat mereka terlibat dalam banyak hal lainnya. Sayangnya, tidak ada yang hitam dan putih di sini. Tapi, aku merasa kita bisa mempercayainya. Intuisi kita tidak pernah salah. Saya dengar ada tamu penting yang datang ke sini hari ini. Tiba-tiba, sebuah suara mengagetkan kedua saudari yang berbicara dalam diam. Itu sangat tua dan kering, sama sekali tanpa emosi. Dan ibu, kedua saudara perempuan itu menjawab dengan hormat. Meskipun ahli dalam bidang keahlian adalah ibu dan pertama mereka, posisi ini jelas telah diturunkan berkali-kali. Suara yang saat ini terdengar di telinga kedua gadis muda itu adalah ibu dan di biara saat ini. Ya, seorang murid inti datang lebih awal. Mia menjawab menggantikan mereka berdua. Seorang murid inti, pikiran ibu dan langsung melayang ke satu orang. Apakah itu Dion Jafari? Mendengar pertanyaan tajam ini, kedua kakak beradik itu sedikit terkejut. Mereka tidak tahu banyak tentang kejadian di dunia luar, tapi mereka tahu apa yang diberitahukan oleh atasan mereka. Di antara informasi tersebut terdapat gambar dan deskripsi Dion Jafari. Untuk alasan yang jelas, katedral ingin mengawasinya. Sebagian besar alasan para suster segera mulai menyihir Dion adalah karena informasi ini. Tentu saja, mereka sadar bahwa Dion telah menjadi murid inti. Biasanya, mereka hanya menggunakan seni menyihir untuk menyembunyikan bekas luka mereka, tapi mereka mengambil langkah lebih jauh dengan Dion, mencoba memaksanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Kami belum bisa memastikannya, Ibu Den. Dia memakai masker. Bella menyela. Sebuah topeng. Sedikit kemarahan bergetar bersamaan dengan suara Ibu Den. Sama sekali tidak menghiraukan aturan? Beraninya kamu membiarkan dia melakukan apa yang dia mau? Suara melengking itu seperti suara guntur di telinga para gadis. Menyebabkan mereka langsung pucat saat aliran kecil darah menetes dari bibir ceri mereka. Tolong istirahatkan amarahmu, Ibu Den. Mia menjawab dengan cepat. Jika kami memaksa dia melepas topengnya, itu tidak sejalan dengan ajaran inti katedral kami. Itu akan lebih merugikan daripada menguntungkan. Itu juga akan membuktikan bahwa, jika dia sebenarnya adalah Dion Jafari, bahwa kami berjaga-jaga terhadapnya, yang tidak ada manfaatnya bagi kami. HMPH. Habiskan lebih banyak waktu untuk melatih adik perempuanmu daripada berfantasi tentang hal yang tidak masuk akal. Lagi pula, kalian berdua saudara perempuan yang sakit tidak punya waktu lama lagi untuk hidup. Sebaiknya kalian melakukan sesuatu yang baik sebelum pergi. Ibu Den mendengus, tapi dia tahu Mia benar. Jika Dion tetap menyamar, dan mereka mengetahui tentangnya melalui saluran informasi, mereka dapat menanganinya secara diam-diam. Tapi, sekarang dia telah mengiklankan dirinya secara terbuka, dan bahkan menjadi murid inti sekte terbaik mereka dengan cara yang sombong, mustahil untuk menghadapinya sesuka mereka. Ditambah lagi, bahkan jika mereka mengungkap dia sebagai Dion, mereka tidak bisa bertindak melawannya di sini. Saudara kembarnya jauh dari cukup kuat untuk menghadapi Dion sendirian. Setelah pertukaran ini, Ibu Den meninggalkan kedua gadis itu dengan keringat dingin di punggung mereka. Mereka bahkan tidak berani marah. Namun, tidak lama setelah itu katedral menerima laporan bahwa Dion sebenarnya telah memasuki kota katedral. Tetapi telah pergi melalui stasiun teleportasi beberapa jam sebelum murid inti bertopeng misterius ini menginjakkan kaki ke katedral. Untuk alasan yang bahkan mereka tidak mengerti, kedua saudara perempuan itu menghela nafas lega.
Mereka tidak menyukai gagasan bahwa orang yang sangat dekat dengan mereka juga ingin menghancurkan tempat yang mereka sebut rumah, itu terlalu bertentangan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 954 pernyataan. Dion diam-diam tersenyum pada dirinya sendiri, seolah-olah dia sudah tahu bahwa taktiknya berhasil. Setelah meninggalkan katedral, dia meninggalkan kota. Setelah melakukan sedikit gerakan, beberapa susunan penyembunyian, dan beberapa lampu berkedip, Dion muncul kembali seolah-olah dia baru saja kembali dari perjalanan sebelum berjalan keluar kota. Tidak lama kemudian Dion berhasil kembali ke wilayah Soul Rending Peak. Untuk menjaga penampilannya, dia melaju melewati hutan, tetapi tidak melukai dirinya sendiri lagi. Tunggu, apa aku sedang membayangkan sesuatu? Dion saat ini berdiri di tempat yang sama tempat dia kehilangan pengejarnya. Seharusnya ada kawah besar bersama dengan beberapa pohon yang hancur, namun di sini semuanya benar-benar tanpa cedera. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, atau bahkan mengabaikannya, dengan asumsi bahwa mereka salah mengingat lokasi tertentu. Namun, Dion sangat yakin dengan ingatannya. Ini pasti tempatnya. Kadal tua, apa yang terjadi di sini? Aku juga tidak tahu. Alis Dion berkerut. Namun, sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, suara gemerisik dedaunan dan dahan patah menarik perhatiannya. Di udara, berdiri di dahan yang kokoh adalah seorang pemuda pucat dan kurus. Adik Jafari, kakak senior mengirimku ke sini untuk menunggu kedatanganmu. Oh, apa yang terjadi? Sepertinya kita harus segera memasuki menara epistemik. Uji coba murid inti akan segera hadir. Tapi tampaknya para tetua terinspirasi oleh perasaanmu terhadap pengambilan risiko dan peningkatan. Dion mengangkat alisnya, mengingat bagaimana dia berbicara tentang mempertaruhkan nyawamu di menara lebih baik daripada berkubang dalam keadaan biasa-biasa saja di kuadran ke-98 ini. Entah seseorang benar-benar memutuskan untuk mengindahkan nasihatnya, atau ini adalah skema setengah matang. Mungkin itu adalah campuran keduanya. Waktunya sebenarnya cukup bagus bagi kami. Pemuda pucat itu melanjutkan dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Ini juga merupakan saat di mana lembah jenius dibuka. Jika keberuntungan menyinari kita, kita bisa naik surga dalam satu langkah. Mendengar kata-kata tersebut, mata Dion berbinar. Dia ingat lelaki tua itu memberitahunya bahwa tuannya memiliki patung di lantai suci di lembah jenius ini. Rupanya, Demon Sage juga memilikinya, tapi miliknya ditemukan di lantai yang lebih tinggi. Ini terlalu mengejutkan karena Demon Sage memiliki lebih banyak prestasi daripada tuannya. Untuk semua maksud dan tujuan, dia adalah seorang yang transenden. Atau, dia akan menjadi seorang yang transenden jika dia tidak diperdaya oleh begitu banyak musuh. Ini bagus, kata Dion sambil tersenyum tipis. Apa yang perlu aku lakukan? Tidak banyak. Kakak senior hanya ingin kita masuk sebagai faksi. Lembah para jenius jelas merupakan area yang menarik, dan karena kita berasal dari kuadran rendahan, kita akan diintimidasi secara berlebihan jika kita sendirian. Kabar baiknya adalah mereka yang benar-benar kuat akan bepergian sendirian. Ini sebagian besar untuk perlindungan terhadap bajingan kuadran ke-74 itu. Dion mengangguk. Aku akan mengikutimu kalau begitu. Mungkin jika aku memasuki menara aku akan punya waktu untuk melihat Clara dan Ri. Ini baru sekitar 2 bulan, tapi aku sudah merindukan mereka. Pemuda pucat itu mengangguk. Dia terkejut dengan sikap Dion. Dari apa yang dia dengar tentang penilaian tersebut, ini adalah pemuda yang terlalu sombong. Tentu saja, dia memikirkan kemungkinan bahwa dia adalah tipe orang yang hanya bersikap sombong terhadap yang lemah. Namun menurut cerita, dia bahkan berani menentang wakil guru mereka. Mengingat hal itu, hanya orang bodoh yang akan mengkategorikannya seperti itu. Kamu bisa memanggilku kakak senior Koudri. Pemuda pucat mengatakan hal ini sambil lalu, tetapi Dion mencatatnya dengan kuat karena keluarga Koudri termasuk di antara 4 keluarga yang akan datang. Di dalam halaman yang dibeli oleh para penggarap jalan iblis, Lilith masih dalam proses penyembuhan. Gejolak batin yang disebabkannya selama beberapa hari terakhir sangat membebani dirinya. Pada saat yang sama, dia merasakan emosi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, dan dia juga tidak berpikir akan pernah merasakannya. Berapa kali dia mendengar Sokzak mengucapkan kata-kata manis padanya, namun, setiap saat, mereka masuk melalui satu telinga dan keluar melalui telinga lainnya. Tapi, sekarang, hal itu terus terulang di benaknya. Sepanjang hidupnya, Lilith tidak pernah membutuhkan banyak bantuan. Meski lahir di istana mimpi buruk, ia hanyalah satu di antara ratusan, bahkan ribuan anak yang dimiliki ayahnya. Belum lagi cucu-cucu yang tak terhitung jumlahnya. Fakta bahwa ayahnya mengikuti jalan iblis, namun sudah menjadi ahli yang mampu berdiri di puncak dunia, membuktikan bahwa ia telah hidup ratusan ribu tahun. Tentu saja garis keturunannya terlalu panjang untuk diperhatikan sepenuhnya. Fakta bahwa dia bisa mencapai posisinya, terutama sebagai seorang wanita, adalah hasil dari ketergantungannya pada dirinya sendiri sepenuhnya. Namun, bisa dikatakan Dion adalah orang pertama yang memaksanya mengalami kerugian. Orang pertama yang membuatnya merasakan kerentanan.
Dan sekarang, dia hampir bisa merasakan hatinya ingin bersandar pada sesuatu. Dan dia benar-benar membencinya. Saat Lilith memikirkan keinginannya untuk memotong anggota badan Dion, Sokzak mengetuk pintunya dengan ringan. Masuk, Lilith berkata dengan lembut. Saat ini, dia sedang duduk bermeditasi, berusaha menenangkan keadaan hatinya. Jika dia membiarkan perasaan ini lepas kendali, maka itu pasti akan mempengaruhi hati Daonya. Meskipun dia merasakan dorongan untuk bersandar pada seseorang, dia juga merasakan penolakan yang kuat terhadapnya. Memiliki dua mentalitas yang sangat berbeda akan berdampak buruk bagi masa sebelumnya. Sokzak masuk dengan senyuman di wajah tampannya. Bagaimana perasaanmu? Lilith merasakan jantungnya berdebar lagi, tapi dia segera menenangkan diri dengan menarik napas dalam. Saya mengalami kemajuan perlahan. Mendengar sedikit kelembutan dalam suara Lilith membuat mata Sokzak terbuka karena terkejut. Meskipun dia berusaha menyembunyikannya dengan cepat agar tidak mempermalukan Lilith dengan kerjanya. Dia sudah melihat sedikit perubahan pada ekspresinya, menyebabkan pipinya yang halus dan berukir menjadi merah. Sokzak dengan bijaksana memutuskan untuk tidak menyebutkan keanehan dalam tindakan Lilith, memberikan ruang bagi mereka berdua untuk mengambil langkah mundur. Di sini, Sokzak menemukan sesuatu dari cincin spasialnya. Melihat bola cahaya dan pil berwarna merah darah, Lilith merasakan getaran di punggungnya. Namun, dia tetap menarik, menempatkan pasangan itu ke dalam cincin spasialnya sendiri. Cobalah untuk menjadi lebih baik secepat mungkin. Seorang tetua sekte datang lebih awal hari ini, rupanya kita akan melakukan perjalanan ke menara untuk mendapatkan pengalaman. Lembah jenius akan segera dibuka, jadi kita harus mencoba kemampuan kita. Keberuntungan. Alis Lilith berkerut. Masih banyak hal yang harus kita lakukan di sini. Sebaiknya kita menyerahkan hal-hal membosankan itu kepada supervisor yang sudah lama kita tempatkan di sini. Ini bukan kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan dan ini juga kesempatan bagus untuk membuat kehadiran kita diketahui. Itu tidak mungkin. Jika kita mengungkapkan diri kita sebagai penggarap jalur setan sebelum masalah selesai, semua yang telah kita kerjakan tidak akan ada artinya. Masih ada satu pengiriman besar-besaran yang harus kita awasi, lalu kita bisa menghabiskan dana dan menghancurkannya. Semua bukti sebelum pelindian jalur konvensional punya waktu untuk melihat bahwa ada sesuatu yang salah. Kami tidak dapat melakukan apapun yang membahayakan hal itu. Sokzak tersenyum. Dengan kekuatan kita, selama kita tidak ditekan, apakah kita benar-benar perlu menggunakan energi jalur iblis untuk membuat pernyataan? Ini memang benar. Sebagai penggarap jalur iblis, mereka menekan lebih dari Dion, dengan mudah sebesar 70 atau bahkan 80%. Meskipun mereka tidak akan bisa menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya agar tidak terekspos, itu tetap merupakan hal positif bagi mereka. Lilith menghela napas, banyak yang aku mau. Jika kita pergi sekarang, orang-orang akan mulai bertanya tentang di mana kuadran ke-98 mendapatkan murid keselamatan kita. Jika itu membuat orang lebih tertarik dengan kejadian di sini, itu bisa jadi masalah. Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Sokzak mundur, setuju dengan Lilith. Sebenarnya, ini adalah percakapan terlama yang pernah dia lakukan dengan si cantik kecil ini. Menurut Lilith yang biasa dia kenal, jika dia tidak setuju dengannya, dia hanya akan mengatakan tidak tanpa penjelasan. Lilith tidak sanggup melakukan mata dengan Sokzak, jadi dia mengangguk hanya lemah lembut dan mengantarnya keluar. Baru setelah dia pergi barulah dia sadar apa yang terjadi. Aku tidak mungkin jatuh cinta padanya, kan? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 955 sampah. Dion dan Wes, kakak laki-lakinya, segera masuk ke halaman besar valet. Semakin banyak waktu yang kuhabiskan bersama gadis valet ini, semakin aneh rasanya. Dia berada di peringkat ke-6. Namun Wes mengikutinya meskipun berada di peringkat ke-4, sementara dia tinggal di halaman peringkat pertama. Apa yang terjadi di sini? Saat Dion masuk, mengikuti di belakang Wes. Puluhan pasang mata tertuju padanya, menyebabkan dia mengangkat alisnya. Individu-individu ini jelas tidak semuanya adalah murid inti. Sebagian besar adalah murid luar, dengan sebagian besar terdiri dari murid dalam. Total hanya ada 4 murid inti, 3 diantaranya termasuk Dion, Wes dan Valet. Alasan mengapa Dion terkejut adalah karena meskipun dia, sebagai murid inti, dapat dengan mudah berjalan antar wilayah. Mereka yang berstatus lebih rendah tidak diperbolehkan masuk ke wilayah yang berperingkat lebih tinggi. Fakta bahwa begitu banyak murid non-inti berada di sini jelas bertentangan dengan peraturan. Ini wakil pemimpin kita yang baru? Sebuah suara yang dipenuhi amarah dan amarah memenuhi ruangan. Wakil pemimpin, bukan tanpa alasan, Dion terkejut dengan kata-kata ini. Mereka jelas-jelas ditujukan padanya, tapi dia tidak ingat pernah menerima posisi seperti itu atau bahkan ditawari posisi itu. Ketika Dion menoleh untuk berbicara, dia menyadari bahwa itu sebenarnya adalah murid inti keempat dari faksi tersebut. Saudara muda Nofrel, jaga sikapmu. Valet berbicara dengan suara dingin. Satu lagi anggota keluarga pendatang baru, tapi
Kakak senior, aku tidak yakin. Bagaimana mungkin seorang murid yang bahkan belum lulus ujian dan menjadi murid inti sejati bisa menjadi wakil pemimpin? Pada awalnya, Luka ingin menyebutkan fakta bahwa Dion berada di peringkat terakhir di antara murid inti, tetapi dia tidak ingin memberi Valet alasan untuk marah. Lagi pula, peringkatnya di bawah dia dan Wes. Apakah itu berarti dia tidak bisa menjadi pemimpin? Tentu saja, Dion hanya menduduki peringkat terakhir karena dia adalah murid inti terakhir yang bergabung dan belum menantang siapapun secara resmi, ini karena dia bukan murid ketika mengalahkan Asina. Jadi dia tidak kehilangan penempatannya. Meski begitu, dia tidak peduli dengan peringkat seperti itu. Mungkin jika dia merasa cukup picik di masa depan, dia akan melakukan sesuatu. Cukup. Valet memotong Luka. Jika kita ingin melawan faksi keluarga Kaedes, serta selamat dari serangan dan kesengsaraan lembah jenius, kita harus tetap bersama. Aku tidak ingin ada di antara kalian yang terluka. Saat kita kembali, jika kamu masih belum puas, maka kamu bisa menantang kakak muda Jafari sesuai keinginanmu. Ayo pergi. Para tetua sudah menunggu kita semua di gerbang. Dalam perjalanan, aku akan menjelaskan beberapa hal kepada kalian semua. Hanya beberapa jam kemudian, anggota Soul Rending Peak yang bersemangat telah berkumpul di sebuah perahu besar. Tampaknya sama seperti bumi dan sekte Flaming Lily, pilar-pilar yang mengarah ke menara epistemik kuadran ke-98 juga ditempatkan di perairan yang besar. Melihat ke arah dua pilar besar, yang diukir secara rumit dengan simbol-simbol kuno, Dion berdiri diam di belakang Valet sambil juga mendengarkan kata-kata para tetua yang sepertinya tak ada habisnya. Dion menganggap pria dan wanita tua ini jauh lebih tidak menarik dibandingkan kecantikan Evangeline, tetapi wakil guru tidak mau keluar untuk masalah sekecil itu. Faktanya, bahkan tetua dengan peringkat tertinggi di sini hanyalah seorang tetua sekte dalam. Dion sudah menduga ini. Lagi pula, satu-satunya alasan mengapa Evangeline memilih untuk memulai penilaian bukan karena statusnya menjamin partisipasinya. Melainkan karena dia ingin memastikan bahwa Soul Rending Peak tidak menggagalkan peluang rakyat jelata. Karena mereka yang hadir sekarang sudah diterima di sekte tersebut, dia tidak perlu mengawasi hal seperti itu. Kalian semua harus ingat bahwa ini adalah kesempatan besar. Lembah para jenius bisa memberikan kalian peluang meskipun kami tidak bisa, tapi juga penuh dengan bahaya. Tidak hanya dari patung itu sendiri, tapi juga dari anggota yang lebih muda. Generasi yang akan berjuang bersama Anda untuk mendapatkan peluang ini. Setiap patung mewakili kejeniusan besar di masa lalu, dan meskipun jumlahnya ribuan, patung tersebut hanya dapat diaktifkan satu kali untuk setiap pembukaan lembah. Permasalahan yang akan kalian semua hadapi akan menjadi jelas saat kalian sampai di sana, namun tantangannya ada dua. Yang pertama adalah beresonansi dengan patung tersebut. Sedangkan yang kedua adalah bersaing dengan orang lain yang beresonansi untuk mengklaim hadiah utama. Langkah kedua ini akan menjadi yang paling berbahaya. Namun hal ini tidak berarti bahwa langkah pertama aman. Mereka yang mampu memperhatikan resonator yang bersaing lebih awal mungkin memutuskan untuk menghentikan langkah pertama mereka untuk menghapuskan kompetisi. Meskipun kami sangat ingin percaya bahwa Anda semua akan menerima manfaat dan kembali dengan selamat, hal ini tidak realistis. Anda semua sangat memahami bahwa ini adalah dunia kultivasi. Hidup Anda akan selalu dipertaruhkan, tetapi seharusnya kamu memahami imbalannya, masa depanmu akan cerah tanpa henti. Tetua sekte dalam terus berbicara, menyemangati dan memperingatkan orang-orang dari sekte tersebut. Tapi, Dion baru mengerti mengapa Soul Rending Peak berusaha keras dalam hal ini. Jika ada di antara kalian yang cukup beruntung untuk menyelesaikan resonansi kalian dengan sebuah patung, pikirkanlah tentang sekte dan kuadran yang membesarkan kalian semua. Tentu saja, katedral dan puncak pemecahan jiwaku akan memberi kalian kompensasi yang pantas untuk kalian. Masalah, jadi tidak ada alasan untuk khawatir tentang itu. Jika gagal, jangan biarkan hal itu menghambat kemajuan Anda. Jadikan ini sebagai pembelajaran. Bagaimanapun, generasi muda adalah pilar masa depan kita. Sepertinya para tetua bermaksud membuat Dion bosan, entah itu atau mereka mencoba menebus bimbingan ratusan tahun dalam rentang beberapa jam. Sejujurnya, semua itu membuat Dion merasa jijik. Pertama-tama, jika Anda menyukai warisan patung, bagaimana Anda bisa menyerahkannya kepada sekte? Bagaimana mereka bisa sekaligus menjadi penopang masa depan mereka? Sekaligus melumpuhkan diri mereka sendiri demi sekte omong kosong. Dion tidak percaya sesaat pun bahwa para tetua tidak mengerti apa yang mereka tanyakan. Pikirkan sejenak tentang kata beresonansi. Ini bukanlah branding pada kulit, ini adalah branding pada jiwa. Gagasan untuk menyerahkan harta karun semacam itu tidak hanya merupakan hal yang sangat bodoh, tetapi juga akan semakin melumpuhkan jiwa yang mungkin sudah dilumpuhkan oleh kuadran omong kosong ini. Tidak peduli seberapa besar dunia persilatan memandang rendah para penanam jiwa, itu hanya berkaitan dengan kecakapan tempur. Meski begitu, jiwa bermanfaat dalam banyak hal, terutama pemahaman. Jiwa adalah jalur yang menghubungkan tubuh dengan surga. Tanpa jiwa yang kuat, memahami keinginan dan energi yang lebih tinggi hampir mustahil.
Orang-orang bodoh ini bertanya-tanya mengapa mereka tidak bisa melampaui level Sein, padahal kenyataannya sudah berada di depan mata mereka. Bagaimana Anda bisa naik ke alam surga ketika pemahaman Anda lumpuh? Bahkan konsep melakukan hal itu pun bodoh. Ini pasti taktik lain dari Soul Market. Aku bisa menggunakan ini. Kuadran lain bahkan tidak mau repot-repot berbicara tentang penyerahan warisan yang disukai oleh salah satu kejeniusan mereka. Bagaimanapun, itu membutuhkan penghancuran sebagian dari jiwa mereka. Namun, bukankah kuadran 98 ini sudah mempunyai cara untuk melakukan hal itu? Faktanya, itu akan mudah. Warisan yang cukup kuat bahkan mungkin memiliki kemampuan untuk menyembuhkan jiwa-jiwa lumpuh dari para jenius yang tersembunyi di sini. Jika itu terjadi, katedral akan menggunakan ini sebagai alasan, mencap mereka sebagai pengkhianat terhadap gereja, semua demi mengambil jiwa mereka untuk dijual. Kesadaran tiba-tiba menimpa Dion. Tidak peduli seberapa bagus produk pasar jiwa di masa lalu. Bagaimana produk tersebut bisa dibandingkan dengan warisan seorang jenius yang cukup hebat untuk memasuki lembah para jenius? Jumlah uang yang bisa mereka hasilkan untuk menjual jiwa seperti itu. Sungguh luar biasa. Dion mengertakkan giginya. Sampah mutlak ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 956 bodoh. Dion telah memutuskan bahwa dia akan membuat kuadran ini membayar keserakahannya. Kamu ingin menelan apa yang telah aku peroleh? Bagus. Dia akan membuat mereka mengerti arti dari mengambil gigitan lebih besar dari yang bisa Anda tangani. Pada awalnya, Dion berasumsi bahwa para penggarap jalan iblis mengatur waktu kunjungan mereka untuk pembukaan lembah jenius. Namun, menurut Raja Naga, pembukaan lembah itu benar-benar acak dan hanya akan terbuka paling lama setengah tahun. Tampaknya semua ini hanyalah kebetulan yang membahagiakan bagi mereka juga. Dion tidak bisa menghilangkan wajah gadis berambut putih yang sombong itu dari pikirannya. Dia akan memukul gadis kecil itu dengan baik untuk memberinya pelajaran. Dia turun terlalu ringan. Orang-orang di sekitar merasakan perubahan sikap Dion dan mulai merasa sedikit tidak nyaman. Tapi, tidak ada yang berani mengatakan apapun saat mereka menuju formasi teleportasi yang berputar-putar. Mengingat tanda-tanda di sekitar lembah jenius, itu akan terbuka hanya dalam beberapa hari. Violet memulai. Kita harus mulai dengan mengunjungi Sapientia Corner. Fraksi tidak mempunyai dana yang banyak. Tapi dana itu seharusnya cukup untuk memberi kita masing-masing beberapa pil jenis penyembuhan yang bisa menjadi pembeda antara hidup dan mati. Mereka baru saja memasuki tikungan ke-98. Namun, ada kubah kabut besar yang diproyeksikan di kejauhan yang belum pernah ada saat Dion datang sebelumnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa jika dia terlambat beberapa minggu saja, dia tidak akan bisa memasuki kuadran ke-98 sama sekali karena kuadran itu akan terlindungi. Jika itu terjadi, dia tidak akan pernah mengetahui tentang pasar jiwa dan jiwa-jiwa malang itu akan terus menderita. Dia hanya bisa bersyukur karena Lilith tidak mengambil alih peran pengguna kunci sampai dia bergabung dengan Unsen Peak. Sekarang, dia seharusnya bisa datang dan pergi sesuka hatinya, bahkan dengan penghalang kabut. Apakah itu Nona Violet yang kulihat? Suara sinis terdengar dari sekeliling. Ketika anggota faksi melihat ke atas, masing-masing dari mereka memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Kita harus tahu bahwa menurut aturan penghalang kabut, hanya mereka yang berstatus duke dan lebih tinggi yang bisa mengizinkan mereka yang bukan dari kuadran ke-98 untuk masuk. Secara keseluruhan kuadran ke-98, selain Kernik Kaedes, mantan wakil puncak Soul Rending, hanya ada satu duke lainnya. Artinya sekarang, hanya ada 3 individu yang memiliki kekuatan ini. Kernik, wakil kedua Soul Rending Peak, seorang pria yang belum pernah didengar Dion sejauh ini, dan Lilith, yang memiliki kemampuan ini bukan karena dia adalah seorang duke. Tetapi karena dia adalah pengguna kunci. Masalahnya adalah kedua wakil tersebut telah melampaui usia 1000 tahun, dan dengan demikian kehilangan hak untuk memasuki menara sejak lama. Itu berarti bahwa saat ini tidak ada seorang pun di sini yang dapat mengizinkan orang lain masuk, yang juga berarti bahwa siapapun yang memiliki ekspresi jelek sebenarnya adalah anggota kuadran mereka sendiri. Kakak senior Kaedes, aku tidak punya hubungan mendalam denganmu. Sebaiknya kau tidak melewati batas. Aku tidak ingat memberimu hak untuk memanggil namaku begitu saja. Arthurian Kaedes yang relatif pendek sebenarnya adalah murid inti peringkat pertama dari Soul Rending Peak dan putra dari kakek tua keluarga Kaedes. Baru sekarang Dion memahami beberapa hal. Dia mendapat kesan bahwa Arthurian sudah ada, jika belum lama melampaui usia 1000 tahun. Tapi, karena dia ada di sini, jelas bukan itu masalahnya. Tapi, Dion tahu bahwa ini mungkin kesempatan terakhirnya untuk naik ke alam surga sebelum dilarang memasuki menara sepenuhnya. Karena dia ada di sini, dia akan berusaha sekuat tenaga. Arthurian mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah. Aku hanya ingin menyapa, lanjutnya sambil tersenyum dingin. Kita adalah sesama murid, kita harus tetap bersatu. Kita tidak ingin sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada individu berbakat seperti itu. Tidak ada yang melewatkan fakta bahwa tatapan Arthurian beralih ke Dion.
Setelah Dion secara terbuka membunuh salah satu anggota keluarga Kaides mereka, akan lebih merupakan keajaiban daripada apapun jika mereka benar-benar memilih untuk tidak membalas. Namun melihat tatapannya, Dion hanya tersenyum ringan. Lelucon apa, bahkan Asina yang ditekan hingga 70% pun bisa mengalahkan si bodoh ini, apalagi Dion yang telah mengalahkannya. Selain itu, mereka sekarang berada di menara. Dion benar-benar dilepaskan. Violet mendengus. Jika kamu bahkan berpikir untuk menumpangkan tangan pada salah satu tanganku, aku akan mempermalukanmu lebih buruk daripada yang kulakukan terakhir kali. Mendengar kata-kata ini, ciri-ciri Arthurian berubah menjadi bermacam-macam warna. Jelas fakta bahwa Violet tinggal di halaman inti peringkat pertama hampir tidak ada hubungannya dengan fakta bahwa ayahnya adalah Master Sekte. Tapi semuanya berkaitan dengan dia secara paksa mengambilnya dari Arthurian. Dion tertawa kecil. Meskipun dia bukan penggemar berat Violet, dia menghargai bagian dari kepribadiannya. Dia mempertahankan kekuasaannya, namun tetap tidak menonjolkan diri. Meskipun kekurangannya, dia mempunyai bakat untuk menjadi seorang pemimpin dan jelas merupakan seorang wanita yang tahu apa yang dia inginkan. Menarik memang, HMPH. Violet berbalik, tidak peduli lagi dengan Arthurian. Ayo pergi. Menyaksikan faksi menghilang melalui formasi teleportasi, tinju Arthurian mencengkeram hingga darah menetes. Dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya, jika dia tidak menemukan cara untuk menerobos dalam 2 tahun, dia akan selamanya dirusak dalam keadaan biasa-biasa saja. Dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Tidak lama kemudian faksi tersebut memasuki Sapientia Corner. Setelah tiba, mereka dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing, sementara Dion, Violet, Wes dan Luka menuju ke daerah yang lebih dalam untuk menyimpan persediaan untuk faksi secara keseluruhan. Untuk alasan yang jelas, para murid Soul Rending Peak tidak mampu membeli banyak di sini, sehingga murid luar dan dalam terpaksa tinggal di pinggiran dan mencoba mencari penawaran bagus di sana-sini. Violet, bagaimanapun, adalah putri sekte guru. Dananya, serta dana dari keluarga Kaides, tidak bisa begitu saja dicairkan. Meski begitu, dia juga sadar bahwa dia tidak punya modal untuk berhemat, jadi mereka juga harus mencari sendiri penawaran bagus. Sapientia Corner adalah pusat aktivitas. Selain Central City, kemungkinan besar ini adalah wilayah tersibuk di menara, bahkan seringkali lebih sibuk daripada Central City. Sudut itu sendiri penuh dengan alkemis, ahli formasi, dan ahli senjata, dan itu belum lagi segudang profesi berguna lainnya seperti ahli vena rahasia. Itu pada dasarnya adalah cerminan kecil dari kuadran Sapientia. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa barang-barang yang dibeli di sini diatur dan diciptakan oleh para murid alam suci. Tentunya tidak semua orang seperti Dion dan Clara yang memiliki kekuatan jiwa melebihi energi dan kultivasi tubuh mereka. Nyatanya Clara tidak akan seperti itu jika dia tidak berkultivasi ganda dengan Dion. Dapat dikatakan bahwa Dion adalah satu-satunya penanam jiwa sejati yang dapat mencapai prestasi seperti itu sendirian. Semua ini menunjukkan bahwa produk yang tersedia di sini bukanlah yang terbaik. Lagi pula, bahkan para jenius terbaik di sini hanya akan memiliki jiwa tingkat suci yang terbaik. Namun, bukan berarti mereka bisa membuat pil dan senjata tingkat Grandmaster, sebagian besar masih menjadi praktisi, dengan yang terbaik berada di tingkat Master. Alasannya sederhana. Dedikasi selama bertahun-tahun yang diperlukan untuk naik pangkat di profesi sekunder manapun sangatlah panjang dan melelahkan. Belum lagi fakta bahwa ujian untuk diakui secara resmi bahkan lebih ketat. Kekuatan jiwa seseorang hanya mewakili batas atas dari apa yang dapat dicapai seseorang, namun tidak berarti bahwa seseorang dapat mencapainya. Dalam hal jumlah Grandmaster, hanya ada maksimal 3 orang per profesi di lantai suci, dan mereka semua adalah orang-orang jenius yang tak terbantahkan. Banyak dari mereka yang sudah berusia ratusan tahun, dan yang termuda setidaknya berusia puluhan tahun. Tentu saja, Dion cukup bangga karena istrinya ada di antara mereka. Jadi dia tidak perlu khawatir membeli pil di lantai tersebut. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 957 bantuan. Segera, kelompok beranggotakan 4 orang itu berhasil mencapai jalan buntu, dikelilingi oleh 7 menara identik, masing-masing memiliki 3 lantai. Menara-menara ini disediakan untuk masing-masing profesi. Master Formasi, Master Konversi, Master Binatang Buas, Master Senjata, Master Racun, Master Sihir, dan Master Vena Rahasia. Batasan pengetahuan Dion di kuadran Sapientia adalah apa yang dikatakan Clara kepadanya, jadi dia masih cukup mengejutkan bahwa ahli racun memiliki posisi setinggi itu di dunia persilatan. Biasanya, bahkan di dunia manusia, mereka yang terjebak dalam racun akan dipandang sebagai momok masyarakat, namun pada akhirnya mereka memiliki kedudukan yang sama tinggi dengan para jenius arogan lainnya dalam profesi kedua. Bukan karena Dion meremehkan ahli racun, jika bukan karena keberadaan Dao mereka, kemungkinan besar dia akan mati dalam percobaan keduanya. Dia hanya terkejut. Mungkin ahli racun mempunyai kegunaan yang tidak dia ketahui. Baiklah.
Valet tiba-tiba menghentikan mereka berempat sebelum mereka mencapai ketinggian tertentu, memastikan tidak menghalangi siapapun. Dia saat ini jauh sekali dari Putri Sekte Master yang sombong. Setiap tindakan yang dilakukannya disengaja dan penuh kehati-hatian, jelas dia tidak ingin menyinggung siapapun. Sebelum kita masuk, kalian semua harus tahu bahwa ini bukan lagi kuadran ke-98 kita, lanjutnya dengan suara kecil. Ikuti saya dan hanya berbicara ketika Anda benar-benar harus melakukannya. Tenangkan kepala Anda dan pikirkan gambaran yang lebih besar. Wes dan Luka mengangguk dengan serius, tapi Dion hanya tersenyum penuh pengertian sebelum mengangguk ringan. Dia tidak perlu menimbulkan masalah yang tidak perlu pada Valet, lagi pula, dia belum benar-benar bertindak melawannya. Bagus. Menara ini terbagi menjadi 3 lantai, namun hanya Duke ke atas yang bisa memasuki lantai 2. Valet memandang Dion dengan penuh harap. Kami harus mengandalkanmu untuk membeli beberapa pil di lantai itu, sayangnya, aku masih seorang markis. Tidak masalah. Dion mengangguk. Respons yang cepat dan mudah ini mengejutkan Luka. Dia, sama seperti orang lain, dia tidak menyukai Dion karena berbagai alasan, berasumsi bahwa dia telah menjadikan statusnya sebagai Duke. Faktanya, bahkan Valet saat ini sedang menguji Dion, itulah sebabnya dia tidak mengatakan ini sebelumnya meskipun mereka baru saja mengadakan pertemuan beberapa jam sebelumnya. Jelas, dia tidak ingin Dion mencari alasan untuk menghilang. Valet manis tersenyum membenarkan banyak hal di hatinya. Baiklah. Kita akan mulai dari lantai 1 dan membeli sejumlah pil di sana dulu, lalu kita akan membeli beberapa di lantai 2. Dia tidak bisa menyembunyikan sedikit kegembiraan di dalamnya, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk masuk ke lantai eksklusif Duke, ini akan menjadi yang pertama baginya. Saat mereka berempat masuk, mereka disambut oleh tuan rumah cantik yang memberi mereka waktu sebentar ke lantai pertama sebelum mengizinkan mereka pergi sendiri. Dion tidak terlalu terkejut dengan perlakuan baik ini. Bagaimanapun, mereka yang berasal dari latar belakang yang sangat kuat tidak perlu datang ke tempat seperti ini. Mereka akan bergantung pada alkemis keluarga mereka sendiri, atau langsung pergi ke Sapientia Kuadran. Mengapa orang kaya dan terpaksa bergantung pada pekerja magang untuk urusan mereka? Akibatnya, pemilik menara ini terbiasa dengan orang-orang yang berstatus lebih rendah, sehingga mereka tidak memiliki rasa jelek yang biasanya terlihat ketika anggota dari Kuadran ke-98 masuk. Sekalipun mereka adalah anggota kuadran ke-100, mereka akan diperlakukan dengan hormat karena mereka adalah pelanggan utama menara ini. Jika mereka berhenti datang karena perlakuan buruk, kuadran Sapientia akan kehilangan sumber pendapatan yang baik. Tentu saja, Sapientia Corner juga menyadari bahwa mereka adalah satu-satunya pilihan bagi demografi individu ini, jadi meskipun mereka sopan, mereka juga tidak bersifat budak. Halo, saya ingin 1000 pil kondensasi esensi. Valet membawa mereka ke konter khusus pemulihan energi dan langsung meminta untuk membeli 1000. Pria muda di belakang konter mengenakan jubah biru dengan 3 pita perunggu di masing-masing lengan bajunya. Berdasarkan sistem yang ditetapkan oleh keluarga Sapientia dan Ketua Persekutuan Alkimia, hal ini menjadikan praktisi alkimia tahap ke-6. Setelah mengangguk ringan, pemuda itu mulai menyusun pil-pil itu ke dalam berbagai kotak sebelum menyerahkannya untuk disimpan Valet. Prosesnya lancar dan tanpa masalah. Setelah selesai, mereka kemudian pergi ke konter pil penyembuhan dan membeli 1000 pil perbaikan tulang. Alasan mengapa para alkemis begitu dipuji adalah karena kemampuan mereka untuk membantu mereka yang bahkan melampaui tingkat performa mereka. Misalnya, seorang praktisi, meskipun hanya membutuhkan tingkat jiwa seorang prajurit formasi meridian, mampu membuat pil yang berguna bagi pengumpul esensi. Pil kondensasi esensi dan pil perbaikan tulang adalah contohnya. Faktanya, bergantung pada kemurniannya, hal itu juga dapat berdampak kecil pada orang suci. Tren ini berlanjut pada para ahli tingkat master juga, di mana mereka mampu menciptakan pil yang efektif untuk para suci, dan seterusnya. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berani mengabaikan seorang alkemis hanya karena tingkat inovatifnya. Baiklah, kita bisa menuju ke lantai 2 sekarang, kata Valet sedikit bersemangat. Saat kelompok beranggotakan 4 orang hendak ke lantai 2, terjadilah kedok besar menuju keluar yang menyebabkan mereka mengerutkan dahi. Tidak banyak orang yang berani menimbulkan masalah di sini, jadi apa yang mungkin terjadi? Ketika Dion melihat sekelilingnya, dia merasa aneh bahwa para alkemis dan tuan rumah di sini berpura-pura seolah-olah mereka tidak mendengar apapun. Awalnya, mereka berempat berencana mengabaikannya juga, tapi saat itulah Valet mendengar suara familiar. Itu, Firfer. Valet mengerutkan kening dalam-dalam. Dia pergi ke Firfer, seperti Dion, untuk meminta bergabung. Namun, dia menolak, dengan menyatakan bahwa dia lebih suka menyendiri. Valet tidak merasakan keinginan yang sama untuk memaksanya menjadi seperti yang dia alami dengan Dion, jadi dia membiarkannya begitu saja. Lagi pula, tidak ada jaminan bahwa Firfer akan lulus ujian batin. Tapi, sekarang dia ada di sini, dan jelas-jelas dalam masalahnya, mungkin ini adalah kesempatan untuk mengajaknya bergabung.
Masalahnya adalah Valet tidak ingin membuat ringkasan di sini, jangan sampai dia menyinggung seseorang yang tidak seharusnya dia lakukan. Mempertimbangkan pro dan kontra, menempatkan Firfir di sisinya mungkin tidak sebanding dengan masalahnya, terutama jika dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya di masa depan. Namun, kata-kata berikutnya yang mereka dengar menjadikan ini sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh Valet, bahkan jika dia menginginkannya. Sampah kuadran ke-98. Aku telah menjelaskan kepadamu dengan sangat jelas bahwa barang yang kamu beli itu adalah sesuatu yang selama ini aku incar. Serahkan dan berlututlah di sini selama 3 hari 3 malam. Atau aku akan melumpuhkanmu di tempatmu berdiri. Dion mengangkat alisnya, menatap Valet. Apakah kamu mengenali suara itu? Valet mengangguk pelan. Dia seorang duke dari kuadran ke-74. Saya yakin dia sengaja membuat masalah untuk Firfir. Jadi, Dion berbalik dan berjalan keluar menara sebelum Valet bisa berhenti. Apalagi karakter Luka yang biasanya berapi-api pun tersiram udara saat Wes berdiri terletak di tempatnya. Sebagai murid inti, mereka lebih memahami ketakutan terhadap kuadran ke-74 dibandingkan murid-murid yang lebih muda. Mereka benar-benar telah mengecewakan selama berabad-abad, sama sekali tidak mampu membalas. Warisan dan ajaran inti dari kuadran 24 yang berada di peringkat di atas terlalu sulit untuk diatasi. Yang lebih parah lagi, di antara kuadran terlemah yang memanfaatkan Sapientia Corner, kuadran ke-74 termasuk yang terkuat. Kuadran yang berperingkat lebih tinggi dari 70 jarang datang ke sini. Dan ketika mereka datang, biasanya bukan ke menara tertentu, biasanya untuk hal-hal khusus lainnya karena mereka tidak memerlukan pil dari peserta magang. Dengan segala maksud dan tujuan. Hal ini menjadikan kuadran ke-74 sebagai salah satu penguasa Sapientia Corner karena sangat sedikit orang yang cukup lemah sehingga membutuhkan ruang ini yang dapat melawan mereka. Ketika Dion keluar dari toko, sudah ada banyak orang. Firfir berdiri di tengah-tengah cul-de-sac. Menghadap markis kuadran ke-74 ini dengan semua rute dilepaskannya terputus oleh siapa yang menurut Dion lebih merupakan orang-orang yang berada di kuadran ke-74. Atau orang-orang dari kuadran yang lebih lemah yang ingin menjilat. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 958 bersembunyi. Hei, hentikan. Ini urusan Kakak Ran. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, jangan ikut campur. Salah satu anak buahnya mencengkeram bahu Dion dengan kuat, berusaha melukainya dengan parah. Namun, dia akan segera kecewa berat. Tinju Dion meledak ke samping, terhubung erat dengan tulang rusuknya dan menyebabkan dia terjungkal dan mengeluarkan banyak darah dengan keras. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Dion menemukan jalan ke sisi Firfir sebelum dengan santai melihat sosok gagah karakter Ran ini. Saya tidak meminta bantuan apapun. Firfir tiba-tiba berkata, aku tidak bilang begitu. Dion menjawab sambil mengangkat bahu. Bagus. Ran merasakan kemarahannya memuncak. Bukan hanya sampah dari kuadran 98 ini yang berani membeli sesuatu yang diinginkannya, sampah lain justru melukai salah satu anak buahnya di depannya. Aku akan mencabik-cabik kalian berdua. Kerumunan terus bertambah hingga saat ini. Saat ini, sudah jelas bahwa tuan rumah dan peserta magang di 7 menara tidak berniat ikut campur dalam urusan ini. Kemungkinan besar, selama toko mereka tidak terpengaruh, mereka tidak akan peduli sama sekali dengan apa yang terjadi. Sekarang setelah harga dirimu sudah tersingkir, maukah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Dion dengan santai melirik Firfir. Tampaknya belum terjadi pertengkaran karena tidak ada pihak yang terluka. Faktanya, Firfir tidak terlihat gugup sama sekali, meski menghadapi Duke. Harus dikatakan bahwa Duke hampir dijamin memiliki kehadiran dalam kapasitas tertentu. Bahkan jika itu tidak melumpuhkan Firfir sepenuhnya, itu pasti akan menghambat kecakapan tempurnya. Agar Firfir tidak takut, itu karena dia sangat pandai menyembunyikan emosinya, atau dia masih percaya diri. Tanpa jiwanya, Dion tidak mungkin mengetahui bahwa Firfir telah menyembunyikan kultivasinya untuk waktu yang lama. Jadi, dia hanya menganggap kehebatan pengumpulan esensi tahap ke-10 Firfir begitu saja. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa satu-satunya alasan Firfir memiliki kekuatannya adalah agar tidak mungkin menyadari bahwa dia ditekan di Katedral Universe. Tapi, sekarang dia berada di menara tanpa niat untuk kembali. Apa bedanya jika dia memamerkan kekuatannya yang sebenarnya? Faktanya, karena dia tidak ditekan di sini. Kekhawatirannya untuk mengekspos dirinya sendiri masih bisa diperdebatkan. Saya membeli senjata dari pasar pelarian sebelum saya datang ke sini untuk membeli beberapa pil. Namun, lama setelah saya pergi, penjaga toko bajingan itu menyadari bahwa dia menjual senjata tingkat master kepada saya dengan harga seorang praktisi tingkat 1 dan merasa tertipu. Rupanya, bajingan tak tahu malu ini juga menyadari kesalahan penjaga toko. Hanya saja dia tidak memiliki cukup batu energi pada saat itu. Dion tertawa kecil. Duke yang arogan sejauh ini di atas kita. Anggota kuadran ke-98 yang sampah, tidak punya cukup uang untuk membeli senjata tingkat praktisi? Bukankah itu terlalu menyedihkan? Terlepas dari kepribadiannya yang tabah.
Bibir Firfer mau tidak mau sedikit melengkung ke atas. Dia sangat bersemangat ketika menyadari kesalahan penjaga toko. Lagi pula, di kuadran ke-98, bahkan wakil mereka hanya diberikan senjata tingkat praktisi paling banyak. Bahkan keluarga seperti keluarga Kaedes hanya memiliki satu senjata setingkat itu. Namun, justru karena alasan inilah Ran sangat marah atas hilangnya kesempatan itu. Di kuadran ke-74, kenyataannya tidak terlalu berbeda, bahkan kuadran terbaik pun hanya memiliki beberapa senjata tingkat master. Mendapatkannya dengan harga murah adalah sesuatu yang hanya bisa dia impikan. Masalahnya adalah senjata tingkat praktisi juga tidak bisa dibilang murah. Bahkan senjata tingkat umum yang dibuat dengan baik pun bernilai lebih banyak uang daripada yang bisa ia keluarkan dengan santai. Meskipun seorang duke dan berstatus tinggi, senjata terlalu berharga. Senjata atau baju besi yang ditempa dengan baik bisa memakan waktu berminggu-minggu untuk ditempa, tergantung pada levelnya. Bahkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun bukanlah hal yang mustahil. Pada level di mana para peserta magang berada di Sapientia Corner, menempa senjata level master akan memakan waktu berbulan-bulan. Mungkin satu-satunya yang bisa melakukannya dalam beberapa hari hanyalah para Grandmaster jenius itu. Tidak mengherankan jika Ran merasa menyesal. Dia telah berlari kembali ke klannya secepat mungkin, semuanya gagal. Bagaimana dia bisa membiarkan kerugian sebesar itu? Jadi, setelah dia kembali, dia pergi ke penjaga toko yang dengan senang hati memberitahunya kemana Firfer pergi. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa sampah seperti kamu pantas mendapatkan senjata seperti itu? Aku tidak akan mengulanginya lagi. Serahkan tongkat itu padaku dan berlututlah di sini selama 3 hari 3 malam. Jika tidak, kamu harus menghadapi konsekuensinya. Senyuman kecil Firfer menghilang, digantikan oleh ekspresi yang sangat serius. Meskipun dia tidak takut, itu tidak berarti dia menganggap ini akan menjadi pertarungan yang mudah. Meskipun dia sekarang memiliki senjata yang bagus, dia tidak begitu paham dalam seni bo. Faktanya, dia belum pernah menggunakan senjata apapun sebelumnya. Tapi, demi senjata sebagus itu, dia tidak punya keraguan untuk belajar. Masalahnya adalah pembelajaran dalam situasi ini sama saja dengan kematian. Jika kamu mengatasi kekurangannya, aku bisa mengurus badut ini. Dion berkata begitu saja, tapi Dion mengangkat bahu. Dia tahu Firfer mempunyai banyak rahasia yang mungkin lebih baik dirahasiakan, hanya saja dia tidak tahu apa itu. Tapi orang biasa, membawa cukup uang untuk membeli senjata setingkat praktisi, itu sudah cukup untuk menaikkan alis. Jangan khawatir, kehadirannya tidak akan mempengaruhiku, tapi kamu belum menjalani cobaanmu. Saat penonton mendengar kata Dion, mata mereka sedikit membelalak karena terkejut. Agar kehadiran seorang duke tidak mempengaruhimu, berarti kamu harus menjadi seorang duke juga? Sejak kapan kuadran ke-98 memiliki seorang duke yang cukup muda untuk memasuki menara? Apa yang sedang terjadi? Aku tidak akan bergabung dengan faksimu karena ini. Firfer tiba-tiba berkata. Tapi yang jelas dia masih sangat bersyukur. Sambil tertawa, Dion maju ke depan. Anda harus membicarakan hal ini dengan pemimpin kami yang tak kenal takut. Saat ini, Valet, Wes dan Luka baru keluar dari menara. Tapi, jelas sudah terlambat bagi mereka untuk menghentikan apapun. Menurutmu, apa hakmu untuk melawan Duke Ran? Ingin membuktikan diri. Orang-orang lemah yang di sekitarnya Ran seperti lalat yang berkerumun maju satu demi satu, menggunakan jumlah mereka yang lebih besar untuk mengisi perut mereka. Namun, sebelum mereka mencapai Dion, mereka dihadang oleh Firfer. Sesaat kemudian, Valet, Wes dan Luka pun melangkah maju, menerobos masuk ke dalam lingkaran. Kerumunan tampaknya memiliki kesepakatan diam-diam dengan mudah mundur dan memberikan radius hampir 200 meter di sekitar mereka. Apa yang sedang terjadi? Beberapa orang yang terlambat ikut serta, saling berbisik untuk mencari tahu detailnya. Sepertinya Duke Ran menginginkan peralatan yang dibeli oleh murid kuadran ke-98, jadi dia datang untuk mengambilnya kembali dengan paksa. Meski suara mereka yang menjelaskan dipenuhi rasa kasihan dan jemu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di sini, untuk semua maksud dan tujuan, kuadran ke-74 adalah penguasa. Ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti ini. Mungkin satu-satunya saat kuadran ke-74 menundukkan kepala adalah ketika para peserta magang jenius datang untuk menantang satu sama lain. Selama itu, mereka tidak berani sombong, jangan sampai menyinggung orang yang salah. Tapi, saat ini belum ada kejadian seperti itu. Lalu siapa orang yang berhadapan dengan Duke Ran sendirian? Kami tidak tahu. Dia menyatakan bahwa kehadiran Duke Ran tidak akan mempengaruhinya, jadi kemungkinan besar dia sendiri adalah Duke yang baru terbentuk. Namun, kami tidak tahu namanya. Pedang besar di punggungnya adalah senjata tingkat praktisi, jika dia bisa menampilkannya secara terang-terangan. Mungkinkah dia benar-benar kuat? Gumaman orang yang banyak hanya membuat Ran semakin marah. Bukan karena dia sendiri tidak bisa melihat betapa buruknya dia, tapi senjata tingkat master terlalu merangsang keserakahan. Dia tidak bisa menyerah, bahkan jika orang-orang mencemoohnya di belakang.
Yang lebih buruk lagi adalah kenyataan bahwa Dion dengan santai melihat situasi di sekitarnya, memeriksa untuk memastikan bahwa rekan-rekan muridnya tidak menginginkan angka-angka tersebut. Kabar baiknya adalah, untuk merahasiakan temuannya, Ran belum memberitahu anggota lain yang lebih kuat di kuadran ke-74, jadi kalah meskipun jumlah 5 band 1, mereka masih kesulitan bertahan. Gadis valet ini sepertinya masih menahan diri. Aku penasaran apa yang dia sembunyikan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 959 jijik. Tiba-tiba, suara pedang terhunus membuat Dion mengalihkan perhatiannya kembali ke Ran. Aku hanya akan memberi satu kesempatan. Keluarkan senjatamu sekarang, atau kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Suara yang terdengar seperti setengah tawa dan setengah ujung keluar dari bibir Dion. Melawanmu, aku tidak menggunakan senjataku. Mengejutkan orang-orang di sekitarnya, Ran tidak marah. Sebaliknya, dia mencibir, mengacungkan pedang bermata dua dengan dua tangan. Dia mengambil ke depan, menggerakkan pedangnya ke depan. Tubuhnya seolah menghilang, seolah ujung pedangnya adalah satu-satunya yang tersisa pada dirinya, seolah-olah hanya itu satu-satunya yang tersisa di dunia ini. Dion mengangguk sedikit. Tidak buruk. Dia tahu bahwa pencapaian Ran dalam bidang pedang tidaklah dangkal, tapi dia belum menembus tingkat niat. Beberapa keinginan yang lebih sulit untuk ditembus dibandingkan dengan yang lain, dan pedang sangatlah sulit. Faktanya, wasiat jenis senjata secara umum sangat sulit untuk dikembangkan meskipun bukan hukum tertinggi. Karena alasan inilah meskipun bakatnya luar biasa dalam semua senjata, master hukum tertinggi senjata Dion masih berada pada level pertama. Tentu saja, itu juga karena Dion telah memahaminya dengan nyawanya dan keselamatan segera tersegel setelahnya. Namun, itu hanya satu cara untuk melihatnya. Cara lain untuk melihatnya adalah bahwa meskipun kemampuan pemahaman Dion luar biasa, meskipun faktanya dia dapat mempelajari keinginan kematian hingga tingkat niat hanya dalam beberapa bulan. Meskipun faktanya pemahamannya meningkat pesat saat ketakutan terbakar, dan meskipun faktanya dia sedang berjuang dengan nyawanya yang dipertaruhkan, dia masih belum bisa melampaui level wasiat pertama. Bayangkan saja, seseorang dengan kekuatan mendekati jiwa setengah langkah transenden tidak dapat membuat kemajuan dalam wasiatnya bahkan ketika diberi waktu beberapa jam. Lelucon yang luar biasa. Pakar formasi Dao manapun saat ini dapat secara acak mengambil wasiat yang belum pernah mereka pelajari seumur hidup mereka dan mempelajarinya hingga mencapai puncak level wasiat dalam sekejap. Itulah tingkat pemahaman mereka. Disitulah tepatnya posisi Dion berada. Meskipun dia telah membakar lambang untuk mencapai level itu, jiwa itu masih ada di sana. Namun, semua itu tidak penting di hadapan hukum senjata tertinggi. HMPH, Ran meremehkan, tidak membiarkan pujian lembut Dion mempengaruhi dirinya sendiri. Kehormatan ksatria. Tebasan pertama. Sengatan kalajengking. Kilatan cahaya yang menyilaukan muncul dari Ran saat intensitas Ki menyatu dalam bentuk pulsa, tumbuh menjadi bola besar, lalu mengembun menjadi ujung pedang, lalu berulang. Sesaat kemudian, kakinya dengan keras menghantam tanah, mendorongnya ke depan dengan kecepatan yang tidak dapat ditandingi oleh pengumpul esensi. Jelas dia telah mendapatkan gelar duke dengan memegangnya di tangannya sendiri. Mati. Kehadiran Ran meletus, menyerang dengan kekuatan yang ganas. Mereka yang merasakannya hampir tidak bisa mengendalikan dorongan untuk berlutut. Namun bukan mereka yang merasakan beban terberatnya. Dentang, CHIII. Ran tidak pernah mendapat kesempatan untuk mencapai wujud Dion yang tidak bergerak. Sebelum dia bisa, keindahan surgawi muncul entah dari mana, dengan paksa mencubit ujung pedangnya, dan membentak. Beraninya kamu bertarung di sini? Jalan buntu menjadi sunyi senyap. Bukan hanya suara si cantik ini yang terlalu merdu, tak satu pun dari mereka yang pernah melihat wanita secantik itu. Namun, yang membuat mereka terguncang adalah kecantikan ini mengenakan jubah perak dengan total 12 pita emas. Si cantik dari dunia lain ini sebenarnya adalah Grandmaster tahap ke-12. Apakah menurutmu ini kuadran ke-74-mu? Ini, Ran tergagap, tidak mampu menutupi kecantikan seperti peri dengan kemarahan di mata biru langitnya. Ini, apa? Si cantik mendesak ke depan. Apakah kamu tidak mengetahui aturan Sapientia Corner? Apakah kamu tidak mengerti mengapa penjaga toko tidak berani meminta penjelasan darinya secara pribadi? Apakah kamu terlalu bodoh untuk memahaminya? Saya, keluar. Kamu dan penjaga toko itu dilarang tanpa batas waktu. Jika aku melihatmu di sini lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Wajah Ran menjadi pucat pasi. Dilarang tanpa batas waktu, bagaimana dia membeli peralatannya? Lembah para jenius juga akan segera dibuka. Namun, dia tidak berani berkata apa-apa. Si cantik ini hanya selangkah lagi untuk memasuki jajaran ahli komet, namun dia masih sangat muda. Jumlah klan yang mau beribadah di kakinya tidak terhitung banyaknya. Apa yang dia, duke yang menyedihkan dari kuadran ke-74, katakan kepada wanita seperti itu? Bahkan jika dia berani mempunyai pikiran yang tidak diinginkan, dia akan membunuhnya di tempatnya berdiri. Dan klannya tidak akan berani membalas.
Ran mengepalkan tinjunya sebelum menatap Dion dengan penuh kebencian dan pergi. Dari awal hingga akhir, Dion hampir tidak memperhatikannya sama sekali. Sebaliknya, matanya terpaku pada tampilan belakang keindahan di depannya, mengamati lekuk tubuhnya berulang kali. Ketika si cantik berbalik dan melihat tatapan Dion, ada sedikit ketidakpuasan di matanya. Namun, Dion hanya nyengir. Kamu cukup cantik, Grandmaster Clara. Saya sudah lama mendengar nama Anda yang terhormat. Ketika Valet dan murid-murid Soul Rending Peak mendengar ini, bersama dengan kerumunan, mereka merasa ingin pingsan karena marah. Si cantik ini baru saja berusaha menyelamatkanmu, namun sekarang kamu ingin melecehkannya? Laki-laki benar-benar sampah. Perasaan yang lebih buruk lagi bagi mereka yang berada di kuadran ke-98 karena mereka merasa seperti baru saja menghindari peluru, bukan Dion yang menempatkan mereka kembali ke garis tembak. Meskipun mereka semua mengakui bahwa Dion dengan mudah termasuk di antara pria paling tampan yang pernah mereka lihat, itu tidak cukup untuk mendapatkan perhatian dari seorang wanita cantik. Clara adalah seorang permaisuri, Dion adalah seorang duke, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Bahkan perempuan yang melanggar norma-norma sosial dan membangun harem mereka sendiri tidak akan menempatkan laki-laki terlalu jauh di bawah kedudukan mereka atau hal itu akan merendahkan diri mereka. Apa yang sedang dilakukan Dion? Tentu saja, tidak ada satupun dari mereka yang menduga bahwa Dion adalah satu-satunya pria di dunia yang diizinkan Clara berbicara dengannya seperti ini. Mengapa dia tidak memberikan keuntungan pada suaminya? Namun, Clara tetaplah Clara. Memanfaatkan kenyataan bahwa Dion tidak ingin identitas mereka sebagai suami istri terungkap secepat itu, dia tersenyum jahat. Apa katamu? Dion merasakan firasat buruk datang. Grandmaster, mohon maafkan dia karena tidak mengetahui tempatnya. Valet melangkah maju dan membungkuk menggantikan Dion. Melihat seorang wanita cantik melangkah untuk membela Dion, Clara mengangkat alisnya. Meski tak secantik Clara, Valet jelas merupakan wanita yang pantas untuk dilihat kedua dan ketiga. Dan apa hubunganmu dengannya? Mendengar kata-kata tersebut, Dion berkeringat dingin. Tolong jangan katakan hal bodoh. Tolong jangan mengatakan hal bodoh apapun. Valet mengira dia telah menemukan jalan keluar untuk Dion, melompat ke sana. Dia pacarku, dia selalu terlalu jujur dengan perkataannya dan tanpa rasa kesopanan. Mohon maafkan dia. Pacarmu, katamu, Clara memandang dari Valet ke Dion yang mencoba mencari tempat lain selain ke depan untuk mengarahkan pandangannya. Ya, mohon kasihan, kata Valet sambil membungkuk lagi. Baiklah, tapi, dia masih perlu dihukum. Clara berbicara perlahan. Dia akan menjadi asistenku selama 1 bulan, baik dalam menempa atau dalam pertempuran. Ada keberatan, meskipun Valet merasa murung karena mereka sangat membutuhkan kekuatan pertempuran Dion untuk beberapa hari mendatang, dia tetap mengangguk. Saat ini, Dion bahkan tidak berani berbicara lagi. Kapan dia menjadi pacar Valet? Sekarang dia adalah asisten Clara? Melekat. Tiba-tiba, sepasang borgol muncul di tangan Clara dan membentur pergelangan tangan Dion tanpa memberinya kesempatan untuk membalas. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya sampai semuanya terlambat. Saat itu, saat para pria di sekitarnya memperjuangkan keberanian Dion dalam menggoda Clara. Bahkan saat berada di hadapan wanitanya sendiri, mereka juga merasa kasihan, karena semua orang paham dengan kepribadian Clara yang berapi-api. Apakah Dion selamat atau tidak bulan ini masih belum jelas. Dion kemudian tanpa basa-basi ditarik pergi oleh Clara, karena takut akan hari-hari mendatang. Tapi, dia masih berbalik dan memasukkan mata ke arah Firfer dan mereka, mencoba mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja. Wajah Luka berubah menjadi jelek. Idiot sialan, memprovokasi permaisuri. Dia bahkan lebih marah lagi karena Valet telah melepaskan sikap tidak bersalahnya demi melindunginya. Namun dia tidak tampak bersyukur sama sekali. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 960 tidak bisa dihindari. Valet hanya menghela nafas. Dion adalah orang yang liar sejak awal, benar-benar tidak ada yang bisa mengendalikannya. Namun, tidak ada yang menyadari senyuman licik di wajahnya saat dia berbalik. Mari kita lihat kamu berani lari dariku sekarang. Anda memaksa saya untuk melihat Anda telanjang, mencemari kepolosan saya. Sekarang kamu telah mencemarinya sekali lagi dengan memaksaku untuk membelamu. Kenyataan bahwa kamu akan dihukum juga merupakan hal yang baik, kamu akan belajar bahwa wanita terbaik yang mampu kamu temui dalam hidup ini adalah aku. Anda akan mengetahui bahwa Anda beruntung tidak terbunuh kali ini. Di dunia Valet sendiri, dia tidak bisa membayangkan dunia di mana siapapun yang menyebut dirinya laki-laki berani mencemari kepolosan seorang gadis 2 kali, dan tetap tidak bertanggung jawab. Tidak lama kemudian Clara menyeret Dion ke menara utama senjata, mengabaikan tatapan aneh yang mereka terima, dan naik ke lantai paling atas. Prestisnya di sini begitu besar sehingga tidak ada satupun yang berani menghentikannya. Setelah mencapai lantai 3, Clara melangkah ke formasi yang membawa mereka ke lantai 4 terlarang. 4 yang diperuntukkan bagi para magang, lalu langsung menuju ke lantai 6, tempat yang diperuntukkan bagi para Grandmaster.
Begitu Clara melangkah ke lantai itu, orang-orang di sana merasakannya. Hanya ada 3 orang yang berhak datang ke sini, jadi jelas sekali bahwa salah satu dari mereka datang ke sini adalah kejadian langka. Namun, ketika 2 orang lainnya mengetahui bahwa Clara yang menyeret sesuatu yang tampak seperti budak bersamanya, mereka mengabaikannya. Mereka pernah mengejar Clara juga, tapi dia sudah terlalu sering membelah mereka dengan kata-katanya, jadi mereka hanya bisa membiarkannya. Dengan itu, Clara menyeret Dion ke dalam pemalsuan pribadinya, membanting pintu hingga tertutup dan mengaktifkan semua susunannya sebelum menatap Dion. Pacar, Dion terbatuk ringan, saya tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Kamu berharap aku percaya kalau wanita seenaknya mengaku punya pacar hanya karena mereka menginginkannya? Apa yang kamu lakukan padanya? Tidak ada apa-apa. Dion merasa sedih. Aku sedang berenang di sungai dan dia mengintip ke arahku, aku tidak bersalah. HMPH, Clara memutar matanya. Tentu saja, dia tahu bahwa Dion tidak berbohong. Bagaimanapun juga, jiwa mereka terhubung. Apakah kamu akan membatalkan ini, istriku yang cantik? Kamu tidak bisa melakukan ini pada suamimu. Clara melambaikan tangannya, membuka kedua pengekang itu. Lihat, bukankah lebih baik seperti ini? Dion melingkarkan lengan kuatnya di pinggang Clara, menariknya dengan erat. Jubah ini cocok untukmu. Clara sepertinya kehilangan kekuatannya, jatuh ke pelukan Dion. Apakah kamu menemukan petunjuk tentang Soul Market? Tidak mengherankan jika Clara sudah mengetahui tentang Soul Market, lagi pula Dion cukup sering berbicara dengan istrinya menggunakan penemuannya. Masalahnya adalah mereka sekarang terputus dari Madeline karena gerbang tersebut tidak memiliki menara penerima yang dapat digunakan oleh Clara. Tidak banyak, jawab Dion dengan cemberut, tapi, jika aku berhasil beresonansi dengan patung dari lembah jenius, mereka mungkin akan kehilangan kesabaran dan membawaku pergi secara paksa. Mereka sebenarnya ingin melakukan hal seperti itu? Suara Clara bergetar karena marah. Kau tidak bisa menggunakan dirimu sendiri untuk umpan seperti itu terlalu berbahaya. Sejauh yang kita tahu, ada individu yang jauh lebih kuat yang bersembunyi di dalam katedral. Dion menghela nafas. Saya tidak punya pilihan. Saya merasa pasar jiwa akan segera ditutup. Jika saya tidak menyelamatkan mereka sebelum hal itu terjadi, menurut Anda apa yang akan mereka lakukan dengan pasar jiwa yang belum mereka gunakan? Tidak ada gunanya. Baik, tapi jika keadaan mulai memburuk, kamu harus berlari dengan kemampuan terbaikmu. Bukan tugasmu untuk menyelamatkan semua orang. Dengan lembut membelai pipi Clara, Dion sedikit membungkuk untuk mencium bibir cerinya. Serangan kecil dan mematikan tulang keluar dari Clara tepat saat lidahnya yang kecil dan lembut terjalin dengan lidah Dion. Pasangan suami istri itu berdiri saling berhadapan, seolah-olah jarak 1 cm saja sudah terlalu luas, benar-benar kehilangan kenikmatan. Baru setelah Dion tersadar, menyadari tidak ada tempat yang cocok untuk membawa Clara ke sini dan sekarang dia menenangkan diri dan menarik diri, bersumpah bahwa dia akan mengambil Vixen kecil ini lain kali. Ayo, tunjukkan padaku seberapa besar peningkatan kemampuan menempa senjatamu. Kata Dion dengan nada sedikit menggoda. Clara mendengus manis. Kamu mungkin bisa mengalahkanku dalam formasi, tapi kamu sudah tertinggal di belakangku dalam bidang alkimia dan kamu tidak akan pernah bisa menandingiku dalam menempa senjata. Kamu tidak bisa hanya duduk dan membaca buku kecilmu untuk memahami cara menempa senjata. Dion tertawa, tapi Clara benar. Kemampuan pemahaman Dion begitu kuat sehingga dia bisa melakukan apa yang hanya diimpikan banyak orang. Cukup dengan membaca dan memahami di dalam hati, dia dapat melaksanakan hal-hal yang membutuhkan latihan bertahun-tahun untuk dihasilkan oleh orang lain. Namun, ini adalah tren yang sangat sulit untuk dilanjutkan dalam alkimia, dan terlebih lagi untuk penempaan senjata. Sederhananya, jika Dion tidak berlatih, dia akan segera kehilangan kemampuannya untuk mengembangkan profesi sekundernya seiring dengan kekuatan jiwanya. Akan kutunjukkan padamu armor yang aku buat untuk para jenderal iblis. Saat ini mereka masih berupa prototipe, tapi hanya itu yang aku punya waktu. Membuat 3000 set armor, terutama dalam kualitas tinggi, hanya dalam 13 tahun. Jelas sekali kamu mencoba membunuhku. Meskipun Clara mengatakan ini, usianya kurang dari 13 tahun. Lebih dari separuh waktunya dihabiskan di dunia percobaannya, sementara setidaknya 2 orang dihabiskan untuk mempersiapkan internet untuk penggunaan massal. Dion benar-benar terlalu menekan istri kecilnya. Tapi, setidaknya sekarang, para jenderal iblis terlindungi dengan baik karena pengungkapan mereka kepada dunia. Para bajingan sekte gagak emas itu pasti akan sangat menderita. Karena itu, Dion tidak segan-segan menghujani istrinya dengan pujian, mendengarkan dengan penuh perhatian saat istrinya memandu dia melalui semua keputusan dan kesulitan yang dia hadapi. Ini adalah saat yang menyegarkan bagi mereka berdua. Aku baru ingat sesuatu, Dion tiba-tiba berkata beberapa jam kemudian. Aku bertemu dengan sepasang saudara kembar yang benar-benar menyedihkan. Aku tidak sepenuhnya yakin, tapi menurutku itu mungkin semacam penyakit konstitusi. Saat kamu sedang meneliti konstitusi untuk memilih konstitusimu sendiri, apakah kamu menemukan sesuatu yang mungkin bisa membantu mereka?
Tentu saja, Dion mengacu pada Bella dan Mia, dua saudara perempuan biarawati. Jika dia bisa membuat mereka memihaknya, seluruh cobaan pasar jiwa ini akan berjalan lebih lancar. Clara mengerutkan kening ketika dia mendengarkan penjelasan Dion tentang si kembar. Meskipun dia belum pernah ke sana, dia juga merasa kasihan. Sebelum dia mulai mengembangkan jiwanya, penampilannya berada dalam parameter manusia fana. Meskipun dia dapat dianggap sebagai salah satu persentase tertinggi manusia perempuan, dia masih tertinggal jika dibandingkan dengan Madeline dan Ri. Baru setelah dia melangkah ke jalur kultivasi dan mulai membersihkan kotorannya dengan energi alam semesta, dia berhasil mengejar kedua saudara perempuannya. Dan baru setelah dia membangunkan konstitusinya, barulah dia menjadi setara dengan mereka. Ini semua menunjukkan bahwa bahkan seorang wanita yang tidak khawatir dengan pemikiran orang lain seperti Clara pun sangat memperhatikan penampilannya. Bukan demi dirinya sendiri, atau untuk dunia luar, tapi dia selalu ingin tampil terbaik untuk Dion, karena dia mencintainya. Jika ini benar, bagaimana mungkin dia tidak merasa kasihan pada dua wanita yang penampilannya dikompromikan seperti ini? Meskipun si kembar telah menggunakan teknik menyihir mereka. Seberapa bergunakah hal seperti itu? Mereka hanya dapat menggunakannya dengan mudah di kuadran ke-98 karena setiap orang memiliki bakat jiwa yang buruk, atau telah melumpuhkan bakat jiwa mereka. Bagaimana jika mereka melangkah ke dunia luar? Bahkan jika mereka menjadi cukup kuat, begitu kuat sehingga teknik menyihir mereka berhasil pada siapa saja. Ketika tiba saatnya mereka jatuh cinta dan memilih individu yang akan mereka satukan jiwa mereka, tidak peduli seberapa kuatnya mereka tidak akan melakukannya. Dapat menyembunyikan apapun dari individu itu. Dengan cara yang sama Clara mengetahui apakah Dion mengatakan yang sebenarnya atau tidak dan melihat jati dirinya, siapapun mitra Dao mereka akan dapat melakukan hal yang sama. Tentu saja, hubungan S3 kilodetik bisa dilakukan tanpa mengambil langkah peleburan jiwa ini. Hanya pasangan sejati seumur hidup yang akan percaya satu sama lain untuk melakukan lompatan keyakinan terakhir ini bersama-sama. Karena alasan inilah Dion menyebut Clara, Ri, Madeline, dan Amporae sebagai istrinya meskipun belum memberi mereka upacara atau cincin. Mengapa mereka membutuhkannya? Hal-hal seperti itu jika mereka mengambil langkah yang jauh lebih berarti dari itu? Namun, karena langkah ini sangat penting sehingga siapapun yang Anda pilih untuk tidak mengambil langkah ini tidak dapat dianggap sebagai pasangan sejati dalam hidup Anda. Itu adalah takdir yang tidak bisa dihindari. Mereka benar-benar terlalu menyedihkan. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.